Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan melanjutkan membahas materi suhu dan kalor, khususnya perpindahan kalor secara konveksi. Materi Fisika kelas 11. Perpindahan kalor secara konveksi atau aliran itu adalah perpindahan kalor yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Nah, perpindahan konveksi ini hanya terjadi pada zat cair dan gas. Misalkan seperti ini. Jika kita mau merebus air, di mana air itu terdiri dari beribu-ribu partikel. Tapi partikelnya ini bergerak secara bebas. Jika partikel yang di bawah ini kita panaskan atau kena api, maka partikel yang di bawah ini bergerak sendiri ke atas dengan membawa panasnya itu. Nah, kemudian benda yang di atas dan di bawah kemudian kena panas lagi, maka partikel itu bergerak lagi ke atas dengan membawa panasnya. Keadaan tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga seluruh partikel yang ada di dalam periuk ini akan menjadi panas sehingga seluruh airnya ikut panas. Itulah yang disebut dengan perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Apa contoh perpindahan kalor secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah perpindahan kalor pada air saat direbus, kemudian perpindahan kalor dari pengering rambut, bisa juga aliran udara dari kipas angin, sistem pendingin ruangan, kulkas, dan lain-lainnya. Sehingga perpindahan kalor secara konveksi itu dapat dirumuskan dengan H besar sama dengan Q per T atau sama dengan H kecil kali A kali delta T pangkat 4. Di mana H besar itu adalah laju perpindahan kalor, A adalah luas penampang, delta T itu adalah kenaikan suhu. Selain contoh yang tadi, perpindahan kalor secara konveksi bisa juga terjadi pada peristiwa angin darat dan angin laut. Pada siang hari, daratan lebih cepat panas daripada lautan, sehingga udara di atas daratan naik dan udara sejuk di atas lautan bergerak ke daratan. Hal itu karena tekanan udara di atas permukaan laut lebih besar sehingga angin laut bertiup dari permukaan laut ke daratan. Sebaliknya, pada malam hari, daratan lebih cepat dingin daripada lautan, sehingga udara bergerak dari daratan ke lautan. Ini disebut dengan angin darat. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Udara dalam sebuah kamar menunjukkan skala 25 derajat Celcius. Sedangkan suhu permukaan jendela kaca kamar tersebut 15 derajat Celcius. Apa yang diketahui? Ada dua buah suhu. Dua buah suhu berarti itu adalah perbedaan suhu. Ada perbedaan suhu. Atas nama delta T selalu yang akhir kurang yang awal atau selisih dari kedua keadaan. Berarti 25 kurang 15 adalah 10 derajat Celcius. Jika koefisien konveksi dilambangkan dengan H kecil 7,5 kali 10 pangkat min 5. Maka tentukan laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 0,6 meter persegi. Apa diketahui? Luas kaca dilambangkan dengan A. 0,6 meter persegi. Yang ditanya adalah laju kalor. Laju kalor dilambangkan dengan H besar. Tadi kita sudah belajar bahwa laju kalor itu dirumuskan dengan Q per T atau boleh juga H kali A kali delta T pangkat 4. Berdasarkan yang diketahui ini, maka rumus H itu adalah apa? Ya. H A kali delta T pangkat 4. Di mana H-nya itu adalah 7,5 kali 10 pangkat min 5. Apa satuannya? Watt per meter kuadrat kali Celcius pangkat 4.
A-nya itu adalah 0,6 kali meter kuadrat. Kemudian delta T itu adalah 10 derajat Celcius pangkat 4. Nah, kalau begitu dapat berapa? 75 kali 0,6. Dapatlah 4,5. Kemudian 10 pangkat 5, ini 10 pangkat 4, berarti 10 pangkat min 1. Satuannya apa? Meter kuadrat nih habis, C pangkat 4 nih habis. Tinggallah watt, sehingga dapatlah 0,45 watt. Itulah besar laju kalor yang diterima oleh kaca tersebut. Sekian saja pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.